Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, di tengah zaman yang semakin modern ini tak membuat permainan tradisional tenggelam dan hilang. Ada anak-anak yang masih bermain dengan mainan tradisional. Seperti mainan pistol-pistolan yang terbuat dari kayu dan bambu ini, sahabat. Selain seru dan menyenangkan, kehadirannya mampu membuat imajinasi tersendiri bagi anak-anak. Di tengah gempuran mainan anak-anak zaman sekarang, Pak Abdul Somad menjadi salah satu sosok yang turut melestarikan mainan tradisional. Dengan tangan terampilnya, Pak Somad mengubah kayu dan bambu menjadi bentuk pistol, pedang maupun panahan. Sudah banyak profesi yang pernah digeluti oleh Pak Somad, mulai dari kuli bangunan, sopir pribadi sampai sopir angkutan kota. Kalau mainan, saya sih namanya dagang ya. Saya lebih pilih mainan. Lebih pilih mainan itu karena apa? Karena saya tuh kalau yang saya lihat orang tukang dagang makanan, kalau udah nggak laku kan otomatis nggak dimanfaatin lagi ya, nggak bisa dijual lagi. Kalau itu masih bisa dijual. Hampir 17 tahun Pak Somad berjualan mainan anak-anak. Banyak asam garam serta suka duka yang dialami. Namun semua ia jalani dengan penuh kesabaran. Bagi Pak Somad, semua merupakan tantangan hidup yang mesti dijalani. Bahkan ketika sedang melayani anak-anak yang membeli mainannya, ia didatangi seseorang yang meminta uang keamanan. Namun karena belum mendapatkan uang, Pak Somad belum bisa memberinya. Tak ampun, pria ini pun mengamuk. Dengan teganya, semua mainan Pak Somad dibuang dan dirusak hingga tidak bisa dijual. Hari itu, Pak Somad tidak mendapatkan uang sepeser pun dari berjualan mainan. Ini anak-anak kan udah pada datang, kumpul. Ada orang datang. Nggak pakai ngomong lagi saya. Langsung nggak pakai tanya, ya Pak jangan dagang di sini. Kan harusnya begitu. Ntar saya pindah. Kalau nggak dikasih dagang. Ternyata main ini aja baru dia ngomong ya. Baru dia ngomong. Ya ngomong macam-macam dia. Lantaran tak memiliki uang untuk membayar sewa lahan, Pak Somad hanya mampu berjualan keliling saja dan mangkal di tempat yang ramai dengan anak-anak. Namun kehadirannya terkadang tidak diinginkan oleh pedagang lain yang sudah datang terlebih dahulu. Dagangan Pak Somad dianggap bisa mengurangi pendapatan mereka. Pak Somad terkadang diusir oleh pedagang lain agar tidak lagi berjualan di daerah ini. Ia hanya bisa pasrah dan berpindah lokasi untuk berdagang. Tukang dagang itu, yang tukang dagang makanan itu ya, emang selalu kalau ada tukang mainan, itu emang dimusuhin. Karena apa? Orang, anak sekolah ini kalau pada jajan sama anak, biasa jajan sama dia, makan makanan itu ya, dia laku, ada mainan, jadi mainan larinya. Pantang menyerah. Pak Somad tetap semangat kembali berjualan. Alhamdulillah, banyak anak-anak sekolah dasar yang membeli mainan pistol-pistolan maupun panahan. Pulang sekolah, saya selalu beli untuk main sama teman-teman, main tembak-tembakan. Bagus, keren, dan enakan main tembak-tembakan, perang-perangan. Dibantu anak bungsunya Yusuf, bapak berusia 55 tahun ini mampu memproduksi sebanyak 30 mainan dalam sekali produksi. Biasanya Pak Somad membuat mainan, sedangkan anak bungsunya membuat peluru yang terbuat dari karet gabus dan potongan bambu. Dengan teliti, potongan kayu yang sudah dicat mulai disatukan dengan potongan bambu. Semakin besar bentuk mainannya, semakin sulit pula proses pembuatannya. Sudah tentu, pengerjaannya pun menjadi lebih lama. Membuat mainan setiap harinya tentu memerlukan keterampilan tangan yang kuat dan baik. Namun akhir-akhir ini jika terlalu lama, tangan Pak Somad mulai sering mengalami kram dan sakit. Kalau sudah seperti ini, ia hanya bisa menghilangkan sakitnya dengan cara beristirahat sejenak. Ini tangan yang sakit nih, karena apa? Nyerut, bini saya juga suka nyerut kan.
saya bantu nyerut. Nah ini yang buat bikin pistolnya ini tangan yang suka kram, bukan kram gitu, kayak pada sakit aja. Tak lengkap rasanya apabila mainan pistol ini tanpa disertai dengan peluru. Selain terbuat dari gabus dan bambu, Pak Somad juga membuat peluru dari buah-buahan. Biasanya, buah tekokak ini yang dijadikan bahan untuk amunisi mainan pistol. Alhamdulillah, Pak Somad hanya perlu mencarinya di kebun yang banyak rumput dan ilalang. Kenapa harus pakai peluru buah tekokak? Ya alasannya itu memang kelihatan kalau buat tekokak itu kalau buat di tes jajal tembakannya mentalnya itu bagus. Jadi kalau mentalnya bagus itu anak-anak kan waduh dia pada tertarik. Nah nggak sakit. Kecuali kalau yang udah dimodif panjang atau yang panjang itu kan lebih tinggi. Tapi kalau dari jauh nggak sakit. Ditembak juga nggak sakit. Ditemani anaknya, Pak Somad mengumpulkan buah tekokak yang banyak terdapat di kebun ini. Biasanya setelah pulang sekolah, Yusuf selalu menemani ayahnya. Ia tak tega melihat orang tuanya bekerja sendirian mencari nafkah. Kadang pulang sekolah, kadang sore. Lumayan capek. Tapi dilakuin aja tuh ya, buat bantuin bapak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai usia berapa kita masih membebani orang tua kita dalam mencari nafkah? Nabi Muhammad SAW dalam usia yang sangat dini, 8 tahun, ketika dia mulai tinggal di rumah pamannya, kedudukannya seperti ayah pada hari itu. Tapi demi melihat kesusahan keluarga pamannya, anak-anak yang banyak dan penghasilan yang sangat berkekurangan, Nabi SAW menawarkan diri untuk ikut bekerja membantu sang paman. Sejak itu Rasul SAW mengembala kambing, satu pekerjaan yang sederhana, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dan bagaimana Nabi tidak ingin membebani keluarganya. Semua usaha yang dilakukan Pak Somad semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Setiap penghasilan dari berdagang selalu ia berikan kepada istrinya. Walaupun hasil yang didapat suaminya tidak menentu, namun ibu muslimah tetap bersyukur atas rezeki yang suaminya berikan. Ya kalau kebutuhan namanya dagang kan pasti nggak tentu, jadi ya dicukup-cukupin. Jadi kalau kebetulan pas lagi dagang dapat lebih, ya sisipin. Tapi kalau enggak, ya nggak dapat uang ya dikurangin gitu. Sadar akan penghasilan dari berjualan mainan sering tidak menentu, membuat istri Pak Somad, ibu muslimah, ikut mencari nafkah dengan berjualan keset. Kesetnya pun hasil buatan ibu muslimah sendiri. Proses pembuatan keset tidaklah semudah yang kita bayangkan. Untuk membuat satu keset saja, ibu muslimah membutuhkan waktu 1-3 jam, tergantung ukuran dan motifnya. Bahan baku yang digunakan merupakan potongan kain limbah. Dengan penuh ketelitian, ibu muslimah mulai merajut satu persatu potongan kain dengan menggunakan alat khusus seperti ini. Awalnya, Bu Muslimah berjualan dengan cara berkeliling, menawarkan ke setiap rumah. Namun sekarang, alhamdulillah, sudah ada pengepul yang datang membeli ke rumahnya. Kalau sehari nggak pasti. Jadi paling nanti kalau udah dapat 1 kodi 2 kodi gitu baru dijual. 1 kodi itu 70.000. Itu kadang bisa 2 kodi bisa kadang sampai 5 hari, 6 hari. Kadang 1 minggu lah itu. Keuntungan yang didapat Pak Somad dari berjualan mainan tidaklah seberapa. Terkadang hanya cukup untuk bertahan hidup serta biaya sekolah anak-anaknya. Namun Pak Somad selalu menebar kebaikan. Baginya, bersedekah tidaklah harus menunggu kaya. Selain memberikan mainan secara cuma-cuma, ia juga memberikan uang jajan kepada anak yang kurang mampu. Masya Allah. Dia minta ini katanya bilang, "Bang saya mau beli tapi nggak punya duit." Anak teman-temannya pada pergi, dia balik lagi. Penasaran, dia kepengen minta. Akhirnya, ya udah, lo kalau memang benar-benar nggak punya duit mau minta,
Nah ini saya kasih, itu yang harga 5.000. Nah udah begitu, ya udah dia banyak terima kasih, dia pergi tuh. Besoknya ketemu saya lagi, dia nggak jajan. Nah, saya kasih jajan. Sesibuk apapun mencari nafkah, Pak Somad selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Apabila sudah masuk waktu sholat, Pak Somad segera meninggalkan aktivitas berjualannya dan bergegas menuju masjid terdekat. Ia tidak mengkhawatirkan barang dagangannya yang ditinggal. Baginya, sholat berjamaah di masjid lebih penting daripada sibuk berjualan. Mencari rizki adalah kewajiban yang sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ada banyak dosa yang tidak bisa dihapus oleh puasa, sholat, dan lain-lain. Tetapi dia dapat dihapus karena kesusahan dalam mencari rizki. Namun sebenarnya, rizki setiap orang itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau sekiranya seorang putra Adam, anak manusia, lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematian, maka rizki akan tetap menemuinya sebagaimana kematian akan menemuinya. Sebab itulah ketika ada orang yang mengerti tentang persoalan rizki ini dan bagaimana usaha hanya merupakan kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak takut untuk meninggalkan sementara jalan mencari rizkinya itu ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang azan, dia berhenti sebentar untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa naif kalau sekiranya kita mencari rizki tapi kita melupakan sang pemberi rizki.